Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Edi, channel yang memfokuskan pembelajaran, traveling, hiburan, serta umum lainnya. Kali ini kita akan membahas materi tentang persiapan untuk menghadapi LSP BNSP. Verifikasi kompetensi kelas 12 DKV. Ada beberapa persiapan yang perlu dipelajari, yaitu ada 9 unit kompetensi skema konten kreator. Namun sebelum kita bahas satu persatu dari unit kompetensinya, terlebih dahulu kita jelaskan untuk tujuan materi ini. Yang pertama adalah sebagai persiapan khususnya anak-anak kelas 12 DKV dalam menghadapi LSP untuk bidang konten kreator. Kemudian yang kedua, persiapan dalam membuat sebuah konten yang baik seperti yang diminta oleh asesor atau penguji. Kemudian ada 3 yang diuji, yaitu yang pertama, skill atau kemampuan teknis. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang dimiliki peserta. Yang ketiga, sikap atau penilaian dari peserta. Baik, saya akan jelaskan unit kompetensi yang pertama, yaitu melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerja. Teori yang wajib dikuasai di sini adalah prinsip dasar K3 di industri kreatif dan multimedia. Selanjutnya, potensi bahaya saat produksi konten. Bagaimana kabel listrik itu ada dengan kondisi dengan baik. Kemudian panas alat, posisi duduk lama, kemudian pencahayaan yang berlebihan. Selanjutnya, alat pelindung diri atau APD dan SOP evaluasi. Untuk praktik, yaitu simulasi penggunaan peralatan listrik dengan aman, penerapan ergonomi kerja saat mengedit video atau merekam suara. Untuk contohnya adalah mengatur posisi duduk ergonomis saat editing, tidak menumpuk kabel charger atau berserakan sembarangan, dan lighting sembarangan. Untuk unit kompetensi yang kedua, yaitu melakukan riset kreatif multimedia. Ini adalah yang wajib dikuasai, yaitu riset tren konten pada platform TikTok, YouTube, Instagram. Selanjutnya, segmentasi audiens dan personal. Kemudian tools riset, yaitu Google Trend, TikTok Creative Center, YouTube Analytics. Selanjutnya yang berkaitan dengan praktik, yaitu menyusun laporan riset topik. Semisal konten masakan kekinian untuk ibu rumah tangga. Lanjutnya, menganalisis data insight dari postingan viral. Untuk contohnya, diantaranya riset konten dengan engagement tinggi pada audiens remaja di TikTok. Kemudian lanjutnya, tidak menumpuk kabel charger sembarangan dan lighting sembarangan. Selanjutnya, unit kompetensi yang ketiga, yaitu menyusun creative brief, di mana yang perlu dikuasai adalah teori yang pertama, komponen brief, yaitu tujuan konten, target audiens, pesan inti, gaya visual.
Kemudian format penulisan brief untuk tim kreatif yang perlu kalian buat. Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan praktik, menyusun kreatif brief untuk konten. Ambil contoh tips hemat belanja bulanan. Untuk contoh yang dibuat yaitu tujuan, yaitu meningkatkan view video edukasi keuangan. Kemudian target, yaitu ibu rumah tangga usia 25 sampai 40 tahun. Kemudian selanjutnya gaya, yaitu simple dan humoris. Berikutnya untuk unit kompetensi yang keempat, menyusun technical brief. Teori yang dikuasai adalah yang pertama, detail teknis produksi. Bagaimana mengatur resolusi, durasi, format file, props, alat produksi. Kemudian perbedaan antara brief kreatif dan teknis. Selanjutnya yang berkaitan dengan praktik, yaitu menyusun dokumen kebutuhan alat dan proses syuting satu video reel. Kemudian contoh yang ada dalam pengaturan, pertama kamera DSLR 1080p, durasi maksimal 60 detik, lighting, ring light, 2 softbox. Untuk unit kompetensi yang kelima adalah menggunakan perangkat komputer. Teori yang dikuasai adalah sistem operasi, yaitu dengan membuat folder manajemen, shortcut penting, kemudian aplikasi dasar, yaitu mampu mengelola file explorer, kemudian notepad, browser, selanjutnya software editing. Kemudian untuk praktek, yaitu mampu mengatur struktur folder proyek konten, kemudian backup data ke cloud atau Google Drive atau Dropbox. Selanjutnya untuk contoh, dengan membuat folder proyek konten, video, raw, final audio atau thumbnail. Untuk kompetensi yang keenam, yaitu mempersiapkan materi sesuai format yang diinginkan. Teori-teori yang wajib dikuasai adalah format teks, gambar, audio, dan video untuk produksi, baik vertikal maupun horizontal. Selanjutnya subtitle, rasio, kemudian penerapan storyboard dan naskah. Selanjutnya untuk hal praktek, yaitu menyesuaikan skrip dan footage untuk format reel dan YouTube Short. Selanjutnya untuk contohnya adalah mampu membuat format 9:16 untuk TikTok. Selanjutnya untuk subtitle besar, jelas untuk audiens yang menonton tanpa suara. Selanjutnya unit kompetensi yang ketujuh, yaitu menyunting audio dan video sesuai tuntutan naskah. Teori-teori yang dikuasai dalam menyunting audio dan video adalah teknik editing dasar untuk cut, trim, transition. Selanjutnya prinsip storytelling audiovisual. Untuk hal praktek, yaitu mengedit video berdurasi 1 menit dengan voice over, BGM, dan transisi. Selanjutnya untuk contohnya yaitu gunakan CapCut atau Premiere Pro untuk menyisipkan narasi dan background. Berikutnya kompetensi yang ke-8, yaitu menambahkan elemen penunjang gambar dan suara dari sumber lain. Teori-teori yang wajib dikuasai adalah penggunaan elemen bebas, lisensi, Pixel, freesound.org ataupun Canva.
Kemudian hak cipta dan etika penggunaan aset digital. Berkaitan dengan praktek menambahkan efek suara dan animasi GIF pada video testimoni. Untuk contohnya adalah gunakan efek ding dari Free Sound untuk memberi efek punchline. Selanjutnya unit kompetensi yang terakhir yaitu melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Teori yang wajib dikuasai adalah mampu menggunakan format video MP4, MOV, AVI, resolusi 1080p, 720p, bitrate. Kemudian optimalisasi ukuran file untuk upload sosial media. Selanjutnya untuk praktek yaitu mampu mengekspor video durasi 1 menit dalam format MP4 dengan resolusi 1080p, size kurang dari 50 MB. Kemudian untuk contohnya yaitu mengekspor untuk YouTube dengan ukuran 1920 kali 1080 H264 codec. Kemudian yang kedua ekspor untuk TikTok dengan ukuran 1080 kali 1920 fps atau frame per second. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi persiapan USK LSP Content Creator khususnya untuk kelas 12 DKV. Jangan lupa tonton terus video-video dari saya, like, comment, subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.